Di tengah hingar-bingar persaingan teknologi militer global, Rusia tiba-tiba muncul sambil berkata, "Tada! Ini dia jet baru kami, Sukhoi 57, si siluman canggih yang bisa pilih target sendiri." Ya, kamu nggak salah dengar. Jet ini bisa milih targetnya sendiri, kayak kamu milih menu makan siang. Bedanya, kalau kamu salah pilih, cuma perut yang menyesal. Kalau dia salah pilih, bisa bikin satu batalion hilang dari peta. Barat langsung geleng-geleng. Dari Amerika Serikat sampai Inggris, semua bilang, ini bukan sekadar jet tempur, ini Transformer versi serius. Gimana nggak? Sukhoi 57 ini dilengkapi kecerdasan buatan yang konon-on bisa mendeteksi, menganalisis, dan memutuskan sendiri mana target yang harus di-boom lebih dulu. Jadi kalau biasanya pilot masih mikir, tembak nggak ya? Sukhoi 57 udah bilang, tenang bos, saya yang urus. Pilot tinggal duduk manis, ngopi, sambil nonton radar yang kerja keras justru si jetnya. Teknologi ini bikin negara-negara barat pucat. Mereka mulai was-was takut jet ini jadi game changer alias si pengubah peta permainan. Soalnya kalau dulu musuh harus diraba lewat radar, sekarang bisa ketahuan sebelum sempat nyalain mesin. Dan bukan cuma itu, desainnya juga siluman alias stealth. Jadi dia bisa terbang santai tanpa ketahuan radar lawan, masuk, menyerang, keluar, pulang. Kayak mantan yang muncul tanpa kabar, ninggalin luka, terus ghosting. Amerika Serikat pun nggak tinggal diam. Mereka langsung duduk di meja bundar sambil mikir, kalau Rusia udah punya jet yang bisa mikir sendiri, kita harus cepet-cepet bikin balasannya. Masa kita kalah sama AI-nya tetangga? Para analis militer pun mulai debat. Ada yang bilang Sukhoi 57 bakal jadi lawan sepadan buat F-35, bahkan bisa menyaingi jet-jet generasi kelima lainnya. Tapi ada juga yang nyeletuk, wah, kalau jet ini bisa mikir sendiri, jangan-jangan nanti dia juga bisa milih pensiun sendiri. Tapi yang paling ngeri adalah kemungkinan teknologi ini dikombinasikan dengan drone otonom. Bayangin, jet tempur canggih di udara, drone siluman di bawah, semua dikendalikan AI, dan manusia cuma jadi penonton. Selamat datang di masa depan peperangan, di mana pilot manusia mulai tersaingi sama mesin yang nggak pernah ngantuk. Kalau kamu penasaran gimana rasanya jadi pilot Sukhoi 57, bayangin aja duduk di kursi gaming mahal, semua tombol nyala, tapi kamu nggak perlu tekan apa-apa. Jetnya udah jalan sendiri, kamu tinggal mikir, mau makan siang apa ya? Jet ini mungkin belum bukti massal, tapi satu hal pasti, dunia sekarang makin dekat ke era peperangan tech yang penuh kejutan. Dan kalau Sukhoi 57 benar-benar sehebat itu, jangan heran kalau nanti perang masa depan lebih mirip turnamen e-sport daripada perang konvensional. Yang jelas, buat Barat ini bukan sekadar jet tempur. Ini alarm keras bahwa Rusia lagi serius naik level, dan mungkin AI-nya juga lebih pintar dari bos divisi IT kamu. Dan ngomong-ngomong soal kecerdasan buatan di jet tempur, kita nggak bisa pura-pura santai. Karena kalau Sukhoi 57 ini beneran bisa ambil keputusan sendiri, itu artinya pilot bukan lagi raja di kokpit, dia cuma jadi penumpang VVIP yang ikut nonton konser serangan udara. Bahkan kabarnya, jet ini punya sensor fusion canggih, bisa nyatuin semua data dari radar, satelit, inframerah, microwave, hingga detak jantung kamu kalau kamu lagi panik di bunker. Dia nggak cuma tahu posisi musuh, tapi juga tahu siapa musuh yang paling bahaya dan mana yang cuma numpang lewat. Barat makin pusing. Mereka mulai banding-bandingin jet ini dengan F-35 milik Amerika Serikat. F-35 memang kecek, tapi tetap butuh pilot buat mutusin target. Sementara Sukhoi 57, dia udah kayak komandan yang bawa pesawat sendiri. Ada yang bilang, wah ini mah AI-nya Rusia udah masuk level Master Yoda. Bahkan menurut gosip di kalangan pengamat militer, si AI di dalam Sukhoi 57 bisa menilai medan tempur lebih cepat dari tim analis intelijen gabungan NATO. Tapi tunggu dulu, itu belum semua. Jet ini juga kabarnya bakal dikawani oleh drone tempur loyal yang disebut Okhotnik, alias si pemburu. Nah, ini yang bikin merinding. Bayangin, Sukhoi 57 terbang di depan, dan 3-4 drone siluman ngikutin di belakang kayak anak buah setia. Mereka bisa menyerang, mengalihkan perhatian, atau bahkan jadi tameng hidup. Ini bukan skenario film sci-fi, ini beneran rencana Rusia untuk masa depan perangnya. Dengan kombinasi Sukhoi 57 dan Okhotnik, Rusia pengen punya kekuatan udara yang bisa ngacak-ngacak formasi musuh bahkan sebelum musuh sadar mereka udah diserang. Salah satu jenderal pensiunan NATO sampai bilang kalau beneran begitu bukan cuma perlu jet baru, kita perlu filosofi perang baru. Dan tentu saja ini bikin negara tetangga Rusia mulai gelisah.
Polandia, Finlandia, sampai Norwegia langsung update sistem pertahanan. Bahkan ada yang sarkas bilang kami dulu beli sistem anti rudal buat jaga-jaga, sekarang kami butuh sistem anti kecerdasan buatan. Sementara itu, para insinyur militer Rusia tetap santai. Mereka bilang, ini baru permulaan, tunggu aja versi berikutnya. Waduh, yang sekarang aja udah kayak boss level di game Call of Duty. Kalau ada versi upgrade, jangan-jangan bisa teleport. Dan di tengah semua itu, Indonesia juga mulai lirik-lirik. Walau belum tentu beli, tapi jet kayak gini tentu bikin penasaran. Soalnya kalau sampai masuk ke Asia Tenggara, bisa bikin peta kekuatan udara berubah drastis. Tapi ya, kita tahu sendirilah, urusan beli senjata itu kayak drama panjang bersambung. Banyak yang dijanjikan, tapi ujung-ujungnya tergantung situasi politik dan tentu saja isi dompet. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kisah Sukhoi 57 ini? Pertama, dunia militer sekarang udah masuk babak baru. Bukan lagi soal siapa yang punya pesawat paling cepat, tapi siapa yang punya otak buatan paling cerdas di balik sayap pesawatnya. Kedua, kalau dulu pilot adalah pahlawan langit, sekarang mereka harus rela berbagi panggung sama algoritma yang bisa nge-lock target sambil ngopi virtual. Barat mungkin ketar-ketir, tapi mereka juga tahu, perang masa depan bukan soal otot, tapi otak. Ya, otak buatan maksudnya. Rusia datang dengan Sukhoi 57, jet yang nggak cuma siluman tapi juga bisa mikir sendiri. Dan kita semua, baik itu NATO, Amerika Serikat, atau bahkan negara netral, harus siap menghadapi realita bahwa peperangan makin mirip turnamen robot antar negara. Dan terakhir, buat para pilot di seluruh dunia, jangan sedih. Mesin mungkin makin pintar, tapi belum ada algoritma yang bisa gantiin insting manusia saat harus memutuskan apakah tombol merah itu ditekan atau cukup ditatap sambil mikir panjang. Karena sehebat-hebatnya jet siluman, dia tetap butuh satu hal yang nggak bisa diprogram. Pertimbangan nurani. Sampai jumpa di medan udara, tempat di mana kecepatan, kecerdasan, dan keberanian masih bersaing. Walau sekarang keberanian kamu bisa kalah sama kode pemrograman dari Moskow.